Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari. Kenali diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Di video sebelumnya, telah saya bahas mengenai spiritual awakening atau terbangunnya kesadaran jiwa. Beberapa hal yang harus kalian ketahui bahwa ini bukan ilmu pasti. Tidak ada garansi dalam menggunakan panduan yang saya berikan. Semua kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, insya Allah bisa dilalui menggunakan panduan yang saya bagikan. Proses spiritual awakening ini sebenarnya panjang. Prosesnya mungkin lebih cepat atau juga lebih lama. Untuk masuk ke dalam proses tersadarkan atau tercerahkan, tanda-tanda yang diberikan oleh Allah selama 1 atau 2 tahun sebelumnya. Akan tetapi, jika cepat menyadari, bisa lebih cepat masuk ke dalam proses kesadaran jiwa dan lebih cepat melaluinya. Tapi jika kita tidak mendengar atau memperhatikan tanda yang diberikan, mungkin juga tidak akan masuk ke dalam prosesnya. Sampai diri sendiri sadar dan merasa ada yang tidak benar dengan diri sendiri. Nah, di saat itulah prosesnya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Proses spiritual awakening tahap 1. Di sini keadaan tidak terkontrol. Jiwa mulai tak karuan, tapi tidak tahu apa penyebabnya. Dan tidak tahu juga apa yang harus dilakukan. Pada periode ini, jiwa seperti mengambang, tidak tahu arah seperti mayat hidup. Gentayangan. Periode ini juga semua orang menolak dirimu, menolak keberadaanmu. Situasi dan kehidupan tidak berpihak padamu. Masalah datang di waktu yang berdekatan, silih berganti tak berhenti. Belum selesai masalah 1, masalah 2 terjadi. Masalah 3 terjadi. Dan masalah 4 datang. Sampai seperti mayat hidup gentayangan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan dan seperti melayang. Bertanya-tanya kenapa bisa seperti ini. Situasi semakin menurun karena terjadinya masalah yang bertubi-tubi. Masalah yang terus-menerus menguras tubuh, jiwa, mental, keuangan, dan eksistensi keberadaan diri. Seperti asing di rumah sendiri, seperti asing dengan diri sendiri. Emosi tak terkontrol, dikarenakan semua orang menolakmu. Menolak artinya bahwa keberadaan kita tidak membawa kebaikan. Keberadaan kita tidak membawa manfaat. Kejadian atau masalah bertubi-tubi yang tidak bisa dipahami akal maupun mental. Kehilangan sesuatu seperti kehilangan pekerjaan, materi, sampai jatuh tak bersisa lagi. Di tahap selanjutnya, tahap kedua, keadaan diri semakin tidak bisa dipahami. Rasanya ingin mati. Rasa kecewa, trauma, bersamaan muncul di periode ini. Trauma batin dan merasa diri tak berguna dan tak ingin hidup. Situasi yang tak menentu, tubuh rasanya lemas, tidak enak makan, badan kurus, menstruasi tidak teratur, kulit berjerawat, rambut rontok, sampai mungkin ada yang sakit keras. Tubuh terasa tidak semangat untuk melakukan kegiatan. Bahkan mandi saja saya tidak mau. Di tahap ini mulai menutup diri, tak ingin bertemu orang lain, tidak ingin berkomunikasi, lebih banyak diam dan pasif. Bangun pagi rasanya ada sesuatu yang menyakitkan. Bangun tidur rasanya tidak ingin bangun dari tempat tidur. Hanya ingin di tempat tidur saja dan meratapi keadaan. Semua trauma di periode ini menguap seperti asap yang menguap ke atas. Trauma timbul di permukaan, bahkan trauma masa lalu timbul di periode ini. Trauma masa lalu yang belum selesai bercampur dengan trauma baru yang terjadi dan bercampur dengan masalah yang ada. Lalu bercampur lagi dengan ego dan masalah yang saat itu timbul.
kepala rasanya ingin pecah, sakit hati, trauma seakan-akan muncul dan menghantui setiap hari. Rasanya sakit, menyakitkan, dan tidak bisa diungkapkan. Tahap 3, pada periode ini hanya ingin mengisolasi diri dan ingin disconnect dengan dunia. Menarik diri dari semua kegiatan, hanya ingin ke dalam diri, mulai mencari apakah sebenarnya hidup ini diciptakan. Untuk apa saya diciptakan? Untuk apa sebenarnya dunia ini? Tahap ini mulai mencari diri sejati, mencari-cari orang yang mungkin bisa membantu jiwa ini. Periode ini, meditasi saya tingkatkan. Yang dulu hanya seminggu sekali atau saat ingat saja. Kebetulan saya telah mengenal meditasi dan mempraktekannya di tahun 2015 lalu. Jadi sebenarnya saya mengerti untuk mengatur mental dan akal dengan meditasi dan mendekatkan diri pada Allah. Sebelumnya meditasi yang dilakukan hanya selama mental tidak beraturan. Namun kali ini saya tingkatkan menjadi setiap hari, pagi dan malam hari. Tidak ada yang mengetahui yang saya alami. Karena semua tidak mengerti dan tidak mengetahui apa yang saya alami. Proses yang gelap dan berat. Di proses ini, di tahap ini, semua orang memberikan saran, tapi tidak bisa saya dengar. Walau saya tetap menjalani, tidak seorang pun tahu tentang beratnya perjalanan jiwa ini. Mungkin setengah gila jika tidak diselesaikan prosesnya. Trauma akan terus menghantui jika proses ini tidak terobati. Saya masih memilih untuk mengobati diri sendiri setelah tidak yakin akan bantuan profesional. Karena saya pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan selain dari meditasi, saya mendengarkan frekuensi healing seperti 432 Hz dan musik relaksasi lain. Tahap keempat adalah puncak dari gelapnya jiwa. Hampir di setiap meditasi saya menangis. Hampir tiap malam menangis dan menjadi sakit kepala. Pada tahap ini, saya merasa seperti anak kecil yang terus-menerus menangis minta tolong disembuhkan. Pada tahap sebelumnya, saya tidak bisa menangis. Namun tahap ini, di setiap meditasi dan sholat selalu menangis. Lelah karena mulai mengeluarkan banyak air mata dan energi naik ke kepala, dan mengobati trauma yang telah lama mengendap di dalam batin bertahun-tahun. Pada tahap ini, masih ada rasa sesal akan trauma dan tindakan yang telah lalu, menyesali yang telah terjadi dan meminta maaf atas kesalahan diri. Pada periode ini saya memulai olahraga setelah badan tidak sehat, stretching, dancing, self-care, self-love. Pada tahap ini juga saya menyukai diri sendiri dan menyukai menyendiri. Mulai berdamai dengan diri sendiri, mengatur batasan untuk tidak ikut bicara dalam semua hal dan tentang apapun. Di sini saya sangat ketat dengan batasan diri, karena saya sedang mengobati diri sendiri. Puncak dari proses ini hampir menuju healing dan menuju proses tercerahkan. Jiwa dibersihkan, didengar, suara-suara dalam diri seakan bicara. Selama ini saya tidak mendengar suara diri sendiri. Seakan-akan saya menemukan diri saya yang telah lama sakit. Saat inilah waktunya untuk disembuhkan. Sebelumnya saya tidak peduli dengan jiwa dan ruh saya. Merasa baik-baik saja dengan trauma yang bercampur dengan ego, dan merasa itu adalah bagian dari hidup dan kehidupan. Merasa itu tidak perlu diobati dan merasa nanti akan hilang sendiri. Ternyata di proses kesadaran jiwa, inilah semua disembuhkan, diperbaiki, dicintai, dan didengar.
Di tahap ini, kesedihan, tangisan, serta keberadaan Allah bercampur jadi satu. Rasanya Allah berbicara, "Aku mendengarmu. Kemana saja kau selama ini? Apakah kau melupakan aku?" Sehingga begitu sulit jiwamu sembuh. Kan Allah berbicara seperti itu. Pada tahap ini, rahasia Allah diperlihatkan padaku melalui mata batin. Kehebatan Allah diperlihatkan. Rahasia ini diperlihatkan untukku agar aku mengerti. Tahap ini semua menjadi jelas, dan tahap ini juga rasa cinta dan kasih sayang bisa saya rasakan. Sedikit demi sedikit membaik. Tahap selanjutnya, tahap 5, dan ini adalah tahap terakhir. Tahap yang berada dalam pasrah total pada Allah. Semua menjadi jelas, pandangan atau penglihatan jelas, nafsu makan membaik, kulit membaik, wajah membaik, rambut membaik, anggota tubuh membaik, jiwa menjadi bercahaya, lebih tenang, lebih damai, dan memaafkan. Rezeki juga kembali terbuka dan menerima dengan mudah. Pada tahap ini, memandang semua makhluk dengan cinta, merasakan cinta yang dalam, sangat dalam sehingga semua anggota tubuh bahagia dan menangis. Menangis di tahap ini adalah menangis bahagia, bisa merasakan kehadiran Allah. Menangis bisa diberikan kesempatan ini. Menangis bersyukur. Menangis karena merasakan rasa cinta. Cinta yang luar biasa, banyak dan tak habis. Pada tahap ini, ada perubahan pada diri saya yang semula dari ini tidak menyukai puisi. Di tahap ini, menyukai juga puisi-puisi cinta Rumi dan para sufi. Sebelumnya saya menyukai kata-kata motivasi. Sekarang tidak lagi seperti itu. Banyak perubahan kebiasaan yang terjadi. Sebelumnya menyukai sesuatu menjadi tidak suka. Dan sebelumnya tidak menyukai sesuatu, sekarang menjadi suka. Menyukai musik-musik dengan lirik yang puitis dan asik dengan diri sendiri. Periode ini saya mempelajari tasawuf dan mempraktekannya agar semakin dekat dengan Allah. Tahap ini saya merasa sudah tidak ada lagi saya, melainkan hanya Allah. Di tahap ini Allah tidak lagi memperlihatkan kehebatannya seperti tahap sebelumnya. Namun Allah memperlihatkan keberadaannya dan kedekatannya. Tahap ini juga saya menyukai zikir. Banyak zikir yang bisa saya lakukan untuk menghilangkan kekhawatiran dan kecemasan. Sebelumnya saya menghipnotis diri dengan musik-musik relaksasi. Namun di tahap ini, setiap malam saya mendengar murotal untuk bisa total pasrah dan mengurangi kekhawatiran. Jiwa lebih dekat dengan Allah. Proses total pasrah ini sedikit demi sedikit telah mulai tercerahkan dan terjawab semua pertanyaan yang selama ini di tahap 1 dan 2 tidak dapat terjawab. Tak lupa juga setiap malam setelah sholat selalu meditasi agar terus mempertahankan rasa damai di jiwa. Rekan-rekan, tahapan ini tidak selalu sama di setiap orang dan prosesnya. Mungkin lebih panjang dan mungkin lebih singkat. Namun, saya mencoba membuat semudah mungkin untuk bisa rekan-rekan gunakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga video ini membantu rekan-rekan semua. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Insya Allah saya akan menjawab. Sekian video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.